Mohon yang di luar segera masuk ya. Halo C, luar biasa, masya Allah. Salah idol saya. Oke, semangat lagi. Orang yang semangat harusnya berdiri. Aku sudah dari jauh-jauh juga kesini berdiri loh. Masa kalian juga nggak berdiri? Oke, semangat lagi. Alhamdulillah, sehat selalu semuanya ya. Oke, tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Dia Number One. Maaf ya, lagi semangat saya. Harus berdoa dulu. Oke, saya panggil Elizabeth untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Saya Pasiani, teman-teman bisa berdoa saya masing-masing ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi ini kami dengan kondisi yang baik dan sehat kami bisa datang dengan penuh sukacita untuk belajar lagi Tuhan bagaimana kami bisa mengembangkan bisnis kami di Prudential yang sudah Kau percayakan kepada kami. Kau percaya kalau Kau tempatkan kami di sini Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami melalui bisnis kami di Prudential. Karena itu biarnya Kau sendiri yang memimpin kami, mengarahkan hikmat supaya kami bisa mengembangkan dan memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu untuk Rofi yang akan berbagi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Elizabeth. Langsung ya, kita akan menyanyikan lagu We Are Number One. Oke, teman-teman, hari ini benar-benar luar biasa banget. Kita akan kedatangan guest speaker yang sangat-sangat luar biasa. Dia adalah salah satu idol saya juga. Udah muda, cantik, luar biasa. Yang glowing pasti glowing. Bahkan duitnya juga pasti glowing, teman-teman. Semoga kita meniru seperti beliaunya ya. Ada Sandi Panja. Sebenarnya kalau ada Sandi Panja lebih seru loh. Beliau ini benar-benar luar biasa. Kalau pencapaiannya udah TOT, udah COT, kabeh wis. Ya, oke, langsung aja ya. Mari kita panggilkan. Berikan apa yang
Thank you ya teman-teman ya. Wah, saya merasakan vibe-nya ya, walaupun umur saya yakin umur di atas saya, tapi vibe-nya itu nggak kalah teman-teman ya. Saya salut sama power-nya dari Harvest Agency ya. Nah, saya senang banget hari ini saya kayak kembali ke rumah lama saya. Saya jeblosan lulusan dari Harvest Agency ya kan. Jadi kebetulan bapak saya nggak ada nih. Nanti kasih tahu ya. Oh biasanya jangan tahu prospek ya. Oke, enggak thanks sudah bukan dulu. Oke, senang sekali saya bisa hadir di tempat ini ya teman-teman ya, ketemu sama teman-teman lama saya ya. Nah hari ini sebenarnya saya diminta cerita tentang sharing idea gitu. Saya bilang wah kalau sharing idea ini jujur ya teman-teman ya, mungkin teman-teman yang di sini juga kayak Konyoto ini senior saya itu udah jago banget lah jualan. Jadi saya bilang saya cerita sesuatu yang berbeda. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa teman-teman benar-benar aplikasikan dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang creating comfortable conversation. Kalau bahasa Indonesianya itu komunikasi. Jadi banyak orang bilang ke saya, Novi, kamu mah jago jualan, soalnya kamu pintar ngomong. Saya sering dapat omongan seperti itu, gitu. Jadi waktu itu saya mendengar, masa sih saya pintar ngomong, gitu. Nah, sepanjang akhirnya saya berjalan di dunia asuransi. Jadi kenapa saya cerita komunikasi? Karena ini sangat penting, teman-teman. Baik kita mau di dunia bisnis asuransi, di keluarga, di anak, saya praktekkan itu benar-benar membawa dampak yang luar biasa, gitu. Karena akhir-akhir ini kan memang anak saya udah mulai teenager kan, masanya berbeda. Jadi benar-benar saya belajar tentang komunikasi. Nah, saya yakin ketika kita belajar komunikasi yang baik, itu bukan perkara kita pintar ngomong, tapi bagaimana membuat orang yang kita ajak ngomong nyaman. Setuju ya teman-teman ya? Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu luar biasa teman-teman. Kalau kita bisa buat dia nyaman, otomatis hubungannya kita baik. Kita punya hubungan yang kuat. Ketika kita punya hubungan yang kuat, efeknya apa? Yang pertama, apa? Orangnya pasti nyaman. Ya kalau kita nyaman, kan kita punya komunikasi yang baik, membuat hubungan yang nyaman. Dampaknya apa setelah mereka nyaman? Closing. Closing yang penting ya. Nah benar, jadi sebelum closing itu orang itu pasti akan percaya dulu, akan membangun loyalitasnya mereka. Dan yang terakhir kita bisa kerjasama. Sering nggak sih kita di lapangan menghadapi klaim, terus jadinya kita aduh, nasabah ini dikit-dikit komplain. Nah, dulu saya seperti itu teman-teman. Wih, orang ini wis WA, matur, ini pasti komplain toh. Jadi setelah itu saya mempraktikkan ilmu komunikasi ini, ternyata hubungannya jadi lebih baik. Ngomongnya enak, dia malah tambah polis banyak teman-teman. Gitu. Nah, ada pointer atau dari IT? Oh, oke, boleh. Nah, boleh di next. Nah ini, jadi kalau saya boleh simpulkan teman-teman, ada 3 tujuan komunikasi. Yang pertama adalah kita mau buat orang yang kita ajak bicara itu nyaman. Terus yang kedua, kalau udah nyaman itu nyambung, gitu. Karena seringkali kita itu miskomunikasi. Ya kita kan umum ya kalau misalnya miskomunikasi, karena ya itu mungkin nggak sefrekuensi gitu. Nah, dan yang terakhir adalah nyantol teman-teman. Kalau 3-tiganya ini kita benar-benar bisa kuasai, saya yakin kok kita mau di lini apapun, bisnis asuransi, bisnis apapun kalian di keluarga, itu hubungannya baik. Saya ini dulu bukan orang yang seperti ini, gitu. Mungkin teman-teman tahu kalau saya ini juga apa ya? Apa ini? Gak apa-apa ya? Oh oke, aman ya, sorry, saya sambungkan. Jadi saya ini dulu bukan orang yang seperti ini.
ceplos kalau ngomong, gitu kan ya. Nah, semakin kesini saya bersyukur saya ada di bisnis Prudential. Bisnis Prudential bukan cuma mendatangkan income, tapi mendatangkan perubahan diri saya. Gitu. Itu yang membuat saya selalu cerita sama tim saya. Kalau kamu mau income, kamu mau cari di manapun ada. Tapi di bisnis asuransi saya merasakan perubahan. Oh kan, dulu saya orang seperti ini, sekarang jadi orang seperti ini. Gitu. Nah, next. Sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut teman-teman Mbak Citra aja deh, apa kabar? Ini udah lama ini, baik. Mbak Citra, siapa yang menurut Mbak Citra orang yang paling nyaman kita ajak bicara? Mbak Citra itu nyaman sama orang yang Mbak Citra ajak bicara itu orangnya seperti apa? Sahabat, maksudnya lebih ke apa sih yang orang itu lakukan sehingga Mbak Citra itu nyaman? Satu frekuensi biasanya. Terus dia lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan di sini. Oke. Terus ada lagi? Dia tuh satu frekuensi mungkin ya. Iya. Ngomongnya nyambung ya. Nyambung. Oke, thank you Mbak Citra. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Senior? Cek Elizabeth, Cek, ayo Cek tambahin Cek, jadi aku biar gak kerja kakek gitu loh Cek. Orang yang nyaman diajak bicara, yang sabar, ya mau dengerin kita ngomong apa aja terus berusaha ngertiin kita gitu. Berusaha mengerti kita. Oke, itu aja Cek. Ya. Satu lagi. Orang yang mungkin selevel sama kita. Misalnya gini, kalau kadang sorry ya, kalau misalnya kita ngomong sama orang yang tulalit gitu ya, maksudnya kita nyambung itu ya, Ya. kan nggak enak ya, maksudnya. Ya. Sebaliknya kalau kita sendiri kalau ngomong sama orang yang terlalu tinggi levelnya di atasnya kita juga kayak minder gitu. Jadi yang selevel, selisih. Oke, thank you. Secara mindset, secara ini. Cara itu ya. Oke, thank you Cek Elizabeth. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi kuncinya sebenarnya orang itu yang paling senang itu apa? Pertama itu didengerin, gitu. Nah, yang kedua adalah biasanya orang senang kalau dia tidak menghakimi. Jadi dia ngomong apa, biasanya kita, oh gak bisa, aku itu gini. Sering gak kayak gitu? Saya dulu sering loh gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga, biasanya orang itu lebih senang, nyaman cerita tentang dirinya, gitu. Ya enggak? Sadar nggak sih kalau biasanya orang cerita lebih suka menceritakan tentang dirinya? Kenapa? Next Kak. Kalau saya baca dari bukunya Les Gibrin ya. Jadi ini bukan saya ngutip sendiri. Ini ilmuwan, saya bawa bukunya namanya Skill the People. Itu saya juga pelajari dari Les Gibrin ini. Dia bilang ini, rahasia sukses dalam membangun hubungan manusia adalah memahami bahwa setiap orang itu lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada kita. Jadi orang itu lebih senang cerita tentang dirinya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, kodrat manusia itu kan sebenarnya kita punya kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Boleh dibantu next Kak. Nah, jadi setiap orang itu sebenarnya punya tombol saya itu penting. Saya itu penting, gitu loh. Jadi yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah dia ingin merasa dirinya itu penting. Yang kedua adalah merasa dihargai, dan yang ketiga diakui. Nah, tidak gampang mempraktekannya. Kenapa? Karena ini adalah dasar manusia. Ketika saya ngomong sama orang, saya juga ingin punya tombol penting. Saya juga ingin dihargai. Tapi kita ini kan ceritanya ingin membuat mereka nyaman. Jadi ya memang tekniknya adalah kita harus banyak mendengarkan mereka. Seperti itu. Kalau saya simpulkan sih biasanya
kita lebih banyak 70% mendengar, 30% kita ngomong. Gitu. Nah, kata-katanya juga perlu diperhatikan. Jadi kadang dan banyak sering kali kita kalau WA, kita tuh ngasih kata-kata udah close statement. Jadi misalnya ada orang cerita, oh saya ini misalnya contoh, saya ini habis dari Itali. Misalnya kita tanya, mau liburan mana? Saya mau ke Itali. Terus kita tanya, loh Itali mau kemana aja? Ke sini, 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 sini. Terus kita udah nyaut, oh iya, aku tuh ya senang di sana itu ya, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, jadi akhirnya yang harusnya kita ini menanyakan sama mereka, kita terbawa cerita kita lagi, gitu. Jadi bagaimana? Nah, biasanya saya perhatikan kata-katanya. Saya tanya, apa yang Cici lihat atau yang Cici pertimbangkan kenapa Cici mau ke Italia? Nah, itu kan orang kan pasti akan cerita. Oh, aku senang ke Italia karena aku suka lihat bangunan. Terus bangunannya bagus. Terus aku suka belanja. Oh, oke. Berarti saya bisa menyimpulkan orang ini adalah orang visual, gitu. Jadi komunikasi ini memang sangat kompleks ya, gitu. Saya udah belajar itu ya hampir 2 tahunan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang visual, kita pakai banyak kata-kata. Coba Cici bayangkan, kalau misalnya kita terjadi risiko sakit, siapa yang akan menanggung beban itu? Nah, orang visual biasanya nyantol, gitu. Kalau orangnya visual, terus kita ngomong, Cici nggak merasa kalau sakit, itu ya apa perasaan keluarga Cici? Nggak kena, nggak nyantol sama mereka. Karena kita nggak tahu karakter orang ini itu apa. Kan ada 3 ya, visual, auditory, sama kinestetis, ya kan? Nah, itu paling gampang kita kenali ketika kita ketemu orang. Gitu. Biasanya saya bisa tanya, holiday kemana? Kalau holiday itu kan dia bilang misalnya kayak Itali, oh iya saya merasa di Itali itu enak, nyaman. Terus orang-orangnya friendly, misalnya gitu. Oh orang ini kinestetis, gitu. Atau saya tanya biasanya sama temen tentang sekolah. Kan kita biasa ngobrol, nanti SMP anakmu mau sekolah di mana? Sekolah di sini. Oh oke. Apa yang jadi bahan pertimbanganmu kamu ambil sekolah ini? Oh, bahan pertimbanganku, ya aku banyak sih dengar dari orang-orang kalau sekolah ini bagus. Oh oke, kamu orang audio, gitu. Jadi ketika saya akan ngomong sama dia, saya akan banyak pakai bahasa-bahasa audio supaya dia bisa nyantol sama saya. Paham nggak sampai sini teman-teman? Paham ya, gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi Pak Yohanes, good morning. Ini bapak saya ya. Oh, ada mau tanya? Boleh. Contohnya gimana sih kalau pakai auditori? Kan kalau misalnya visual kan juga bayangkan kinestetis gimana perasaannya itu. Ya. Kalau cara ngomong ke yang auditori itu gimana? Sama, misalnya kita mau jualan polis nih. Ini kan ada hubungannya dengan jualan. Dengan kayak siapa sering? Reina, oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau auditori biasanya saya akan bilang, oh iya, aku nih banyak dengar loh. Orang-orang ini kalau sakit itu pakai asuransi. Kamu sendiri gimana? Gitu. Jadi saya akan pakai dengar, iya, gitu. Jadi kalau itu nanti sebenarnya banyak sih ilmunya, tapi kan nggak bisa semuanya di sini. Jadi mungkin teman-teman juga ini garis besarnya, kalian kalau misalnya ingin tahu bisa baca buku. Saya akhir-akhir ini banyak sekali baca buku teman-teman, gitu. Karena dengan saya baca buku ternyata saya banyak dapat ilmu dari sana, gitu. Oke, terjawab ya kak ya. Oke, thank you. Nah, jadi kembali lagi ke sini bahwa setiap dasar dari manusia itu ingat ya teman-teman ya, kalau ngomong masukkan ini semua. Next kak. Nah, saya kasih beberapa tips ya teman-teman ya. Cara supaya mengakui orang dan membuat mereka itu merasa penting. Gitu. Yang pertama adalah belajar mendengar lebih banyak. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa
kebanyakan dari kita, saya itu dulu pikir saya jago ngomong, jadi saya itu ngomong terus gitu. Tapi saya belajar dari Pak Antoni ya, walaupun dia orangnya silent, tapi dia ternyata banyak mendengar gitu. Jadi ketika dia banyak mendengar, ternyata dia banyak informasi yang dia dapat daripada saya, karena saya ini kalau ketemu orang kebanyakan ngomong gitu. Nah, jadi teman-teman kalau kita ingin membuka topik ke lawan bicara kita, pakai bahasa-bahasa terbuka gitu, questioning yang terbuka. Jadi tekniknya adalah questioning gitu. Apa yang jadi bahan pertimbangan, sama kayak asuransi. Misalnya dia nggak beli asuransi, saya akan tanya apa yang jadi bahan pertimbangan kok nggak suka asuransi gitu. Jangan kita langsung debat, loh kok asuransi itu penting loh, coba kok bayang loh, wis bener orangnya visual, tapi kita lupa kalau kita ini langsung berdebat sama dia. Orang kan nggak seneng di debat itu, oke? Nah, yang kedua adalah pujilah dan hargai mereka, teman-teman. Ini yang sering kali lupa. Karena apa? Karena kita ingin dipuji, tapi kita lupa puji orang. Nah, puji orang sekali lagi ya, jangan puji orangnya, tapi puji perbuatannya, perilakunya. Contoh misalnya, gak ada sih puji aku hari ini. Novi kamu kok kurusan? Waduh, jangan puji kurusnya. Puji itu misalnya gini, Nov, tak lihat usahamu untuk dia itu luar biasa loh. Gitu. Wah, aku melihat, aku kan merasa bahwa usahaku untuk aku jadi kurus ini benar-benar dihargai. Gitu. Nah, kalau kita bilang, wih Pak Yohanes ini kok ganteng pol gitu ya, memang ganteng sih, ya kan? Tapi kan orang itu kan jadi pasaran gitu loh, ya enggak? Gitu kan, kita mau jadi orang yang berbeda gitu kan ya. Nah, jadi pujilah perbuatannya, perilakunya. Misalnya, saya sering banget ketika setelah ketemu orang, saya selalu ngasih message ke orang itu. Jadi saya selalu nggak mungkin habis ketemu atau saya japri, saya WA, Cik, thank you ya. Hari ini aku dapat informasi banyak dari JJ. Aku tahu ini dari JJ. Gitu. Jadi aku selalu memberikan message ke orang yang setelah saya temui. Gitu. Dan itu dampaknya besar, teman-teman. Orang yang kita ajak ketemu berikutnya, kalau kita ajak ketemu mau nggak? Mau dong. Jadi saya nggak pernah kesusahan buat janji temu, teman-teman, karena kita belajar teknik bagaimana dengan komunikasi ini kita gampang membuat janji temu. Gitu. Orang pasti akan nyaman. Tidak pernah saya mengalami penolakan. Maksudnya penolakan gini ya, kalau orangnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu kan bukan saya ditolak, tapi bukan menghindar. Dulu waktu saya agent, saya banyak sekali kayak merasa dulu orang ini ya kok diajak ketemu aja angel gitu, kayak seolah-olah temen itu pergi semua. Ternyata cara komunikasi saya yang nggak baik gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu apa? Pakai nama, gunakan nama. Jadi misalnya gini, saya ngomong, Cik, thank you ya. Atau yang kedua, Cik Elizabeth, thank you ya Cik ya. Jadi bisa kemana? Padahal sebenarnya just cuma say thank you. Ketika kita bilang thank you sambil kita nyebut nama, itu dampaknya besar loh, teman-teman. Orang itu akan merasa, wih, coba bayangkan, misalnya, kenapa sih orang suka nabung di BCA? Saya kemarin itu mikir-mikir, ngapain ya saya taruh uang saya di ini, masih BCA nggak benar ya. Kenapa nih di BCA? Coba pertama kali, selamat siang, selamat pagi Cinovi. Saya pikir orang ini tahu dari mana? Saya nggak kenal mereka. Bahkan saya nggak pernah ngomong sama mereka, tapi mereka ingat nama saya. Saya happy loh. Saya merasa saya dihargai loh. Walaupun saya bukan nasabah prioritas, tapi saya merasa dihargai. Gitu. Dan ilmu ini saya terapkan di bisnis saya. Kan suami saya ada hobi waktu itu kafe. Ya kan, sedikit promosi, Asia Coffee di Beijing Sembono, waduh. Jadi itu yang saya pakai ilmu ini di kafe saya. Orang-orang yang datang di tempat saya itu adalah orang-orang yang benar-benar, karena kopinya itu cukup pricey ya. Standar sih 50.000, tapi ada yang sampai 200.000 satu gelas. Saya pikir dalam hati lah, udah ini
ternyata laku teman-teman. Kenapa? Karena ada segmennya orang-orang kaya itu gak lihat harga, mereka butuh dihargai, mereka butuh diingat. Jadi barista saya kalau sama loyal customer saya, dia kan ingat, pagi Ko Henry, dia kan ingat, wih itu mah dia datang tiap hari, itu seneng teman-teman, hanya cuma nyebut nama. Seberharga itulah nama kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membangun hubungan yang baik, mulailah dari lingkungan kerja di Harvest Agency. Kalau sorry jangan gengsi, bilang sorry ya aku nyotoh gitu, thank you ya Cipope gitu, panggil nama mereka gitu, ya kan, clear ya teman-teman ya. Oke. Nah yang keempat itu apa? Yang tadi saya bilang jangan langsung mengkoreksi gitu. Ketika orang itu dikoreksi, kesannya apa? Apa yang dia rasakan? Ilfil, dihakimi, betul, diserang teman-teman. Saya beberapa kali itu berkomunikasi dengan orang dan saya merasa ketika dia berdebat, saya merasa saya diserang dan akhirnya saya menutup diri. Oh oke. Saya nggak jadi terbuka gitu. Nah ini yang kita juga pakai ke nasabah kita, ke tim kita, bahkan ke leader kita teman-teman gitu. Jadi ketika kita mau mengkoreksi, terus gimana caranya? Caranya gini, misal nih kita tahu yang dia ngomong ini gak bener, yes, pokoknya aku gak setuju, oke? Nah kita jangan langsung motong, enggak gitu, salah, wah ini perang lah, gitu kan? Biarkan Eropa, Amerika berperang, kita nggak usah, ya kan? Terus gimana kita ngomongnya? Kita ngomong, oh iya kok, aku setuju dengan apa sih yang Koko bilang. Mungkin kalau Novi boleh nambahin dikit ya. Nah, kalau klaim itu kok itu gini. Sebenarnya kita lagi mengkoreksi dia, tapi caranya ngomong ini loh, itu kadang kita main katai langsung. Saya juga dulu sering motong ya, menyela, nggak gitu. Klaim itu gampang, pokoknya tahu sebenarnya yang saya omongin bener, nggak salah, tapi caranya yang kurang tepat teman-teman. Oke, nah yang terakhir adalah konten teman-teman ya. Kenapa? Menurut saya ini powerful banget. Ketika kita ketemu sama orang dan kita on time, kesan yang dia dapat itu adalah kita lagi nunggu dia, kita lagi menunggu pertemuan dengan dia. Dia itu sangat penting sehingga aku datang lebih dulu untuk mau ketemu dia. Kayak orang mau pacaran gitu loh. Kayak pacaran kan, aduh kok gak dateng gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita berikan message ke orang yang kita mau ajak ketemu. On time teman-teman. Gitu. Dulu saya juga orang yang gak on time, ya. Bagi saya on time itu gak penting. Tapi semakin kesini, saya merasakan dampak yang luar biasa, yaitu apa? Ketika on time, saya nggak buru-buru, saya nggak blank. Saya bisa memberikan kesan bahwa orang ini penting buat saya nungguin kamu, gitu. Yang ketiga, orangnya respect dong. Wih, aku sorry lo ya, telat lo ya, gitu. Jadi dia kan pasti akan menaruh perhatian lebih pada kita, gitu ya teman-teman ya. So saya mau teman-teman Harvest Agency, yuk mulai hari ini kita belajar on time. Dimulai dari setiap pertemuan. Dimulai dari setiap pertemuan yang ada di Harvest Agency kita on time. Datang lebih awal teman-teman. Kayak kita mau ke gereja atau mau ibadah on time, datang lebih awal. Itu membentuk habit kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu caranya mereka membuat mereka itu merasa penting, next Kak, saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya cara itu kita udah tahu, tapi kalau kita aplikasikannya kurang tepat, itu juga nggak tersampaikan. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita komunikasi sama orang. Yang pertama adalah matching.
Jadi matching itu, jadi misalnya contoh nih, saya izin duduk ya, saya capek hari tadi dari jalan. Misalnya gini, saya lagi lihat si Elizabeth gitu, saya pasti akan kayak matching kan dia, gitu. Ya kan kalau misalnya kayak nyontoh gini, ya saya gini, tapi jangan tiap kali dia gini kita gini, terus gini jadi inilah saya kate golek jijiran ini ya teman-teman ya. Oh, gendam ini ya, tatap mata saya ya. Suami saya alumni magician. Nah, matching ini adalah salah satu sikap yang kita perlu lakukan ketika bertemu dengan orang. Gitu. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, usahakan sama. Orang itu akan merasa persamaan. Gitu. Nah, yang kedua adalah energi. Energi ini sangat berperan penting ya teman-teman ya, karena kalau energi kita itu misalnya lagi lemes, itu misalnya nih contoh saya ingat saya pernah ada masalah intinya gitu, terus saya mau paksa ketemu orang, energi saya ini lagi nggak baik-baik saja, saya pulang itu kayak aduh aku nyesel ketemu orang ini ya, kayak nggak bisa maksimal, energinya itu kurang kayak gitu. Nah, energi positif ini harus kita keluarkan pada saat ketemu orang. Energi positif itu misalnya misalnya gini, contoh gampang lah, misalnya pas saya meeting leader, saya bilang gini, teman-teman bulan ini omset kurang 100 juta, kita kejar yuk. Sebenarnya energi yang saya sampaikan ini menurut saya positif, ayo kita kejar yuk, bareng-bareng yuk, bisa yuk. Nah, tapi saya akhirnya berpikir kalau misalnya seperti itu, orang itu kadang akan efeknya itu kayak ya ada yang termotivasi, atau ada yang merasa tertekan, atau ada yang merasa kayak aduh kok terintervensi, pokoknya ditekan lah gitu. Nah, jadi saya biasanya ngomong gini, oke teman-teman, saya yakin dengan kemampuan kita, dengan skill yang teman-teman punya, kita bisa capai omset 100 juta di bulan ini, dan kita bisa saling support, fokus, dan kita bisa saling membantu satu sama lain. Jadi energinya itu kita keluarkan, jadi kita membantu orang yang lawan bicara kita juga mengeluarkan energinya. Jadi bukan cuma semangat ya, gitu. Nah, itu adalah energi positif. Yang ketiga adalah postur. Nah, postur ini seringkali mungkin teman-teman nggak notice ya. Misalnya duduk itu bungkuk misalnya ini, ya kan. Terus misalnya kayak Mbak Citra gini, gini. Kalau saya pelajari NLP dengan seperti ini, itu sebenarnya kita lagi nutup diri kita. Kita ini lagi ngomong, oh kamu ini mau ngomong apa, gitu loh. Jadi kita lagi sedang menutup diri. Nah, postur yang benar gimana? Ya kita duduk tegak, terus kita bangunnya ya tegak. Itu energi kita itu lebih maksimal daripada kita ini nunduk atau misalnya kayak nyender gini, ya kan? Itu postur tubuh itu sangat-sangat efek ya teman-teman ya, gitu. Atau misalnya ngomong sama orang, tangannya dimasukkan kantong, gini-gini. Itu biasanya saya kalau sama tim saya akan bantu koreksi pelan-pelan, karena nggak mudah mengubah kebiasaan itu, gitu ya. Dan yang keempat itu adalah volume, teman-teman. Volumenya kalau ngomong sama orang yang kalem-kalem, melankolis, pragmatis, ojo bengak-bengok, nanti mereka takut gitu. Jadi kalau ngomong sama yang nggak gampang loh, saya ini orang kolerik loh, kalau ngomong pelan ini bagi saya aduh gitu kan ya. Ya biasanya kan cepet ya. Nah, volumenya itu disesuaikan. Kalau mau ngomong sama yang ini, oh iya kok, oke, saya paham ya kok gitu. Kalau ngomong sama yang sama-sama kolerik, jangan juga karena kita pelan ngomong sama kolerik, oh iya kok, waduh orang ini kok panik kemak ya. Ngomong sama orang yang kolerik, oh iya kok, oke, tak selesaikan ya, segera kerjaan ini. Jadi ada perbedaan volumenya dengan orang yang
kita nggak bisa menyamakan gitu loh. Karena saya pernah ketemu sama tim saya, terus saya ini juga belajar ya teman-teman ya. Jadi saya ketika ngomong sama tim saya yang orang plekma, saya cuma ngomong gini loh. Saya ini cuma tanya, "Cek, ada sih saya tak bantu?" Biasa nggak sih? Saya ini kan baik mau menawarkan bantuan teman-teman. Dianya terintervensi. Aku merasa ditekan loh. Aku menekan dari mana? Ya kan? Dia orang plekma. Sampai satu ketika akhirnya saya ajak ngomong dia ngomong, "Loh, kamu kalau ngomong be aku bu tek gitu." Aku ini merasa terintervensi. Oh gitu ya. Oh oke. Dari situ akhirnya saya belajar mengubah volume saya gitu. Jadi orangnya bukan nggak mau jalan, kitanya nggak bisa menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah tone gitu. Tone itu apa? Nah, tone itu ada dua teman-teman. Ada instruction dan induction. Instruction itu apa? Memberikan perintah gitu. Nah, saya seharian itu memberikan perintah ke admin, ke IT, ke sana, perintah ke WAB, ke PMN, ke ARP, pokoknya isinya perintah. Sampai satu ketika saya pulang ke rumah, saya ketemu anak saya yang sudah teenager. Waduh, ini anak saya ini luar biasa. Saya coba ngomong gini, "Cek, ayo makan, kita mau pergi." Gitu. Wajar nggak? Biasa nggak sih ngomong gitu? Atau cuma saya doang yang ngomong gitu? Kok kan ngomong biar anak ya apa kok? Sama, ayo makan, kita mau pergi. Lumrah kan ya, saya manusia normal kan ya. Itu perintah banget. Jadi anak saya tiba-tiba marah. Waduh, ini ada masalah apa? Gitu. Akhirnya saya kan belajar juga bagaimana kita mengelola emosi. Akhirnya saya kasih dia ruang. Saya nggak ninggalin dia, saya cuma bilang, "Mami nunggu di sini ya. Nanti kalau kamu udah enakan kamu ngomong sama mami ya." Dari sekarang saya pakai ini deh tak hipnosis. Tapi aku nggak ninggalin. Terus ya udah ini apa aja ngomong, "Cik, kamu tuh marah kenapa? Tadi mami tuh boleh tahu nggak apa yang mami lakukan sehingga membuat kamu nggak enak hati?" "Iya, mami tuh ngomong tuh kayak marah-marah." "Hah? Cik, sumpah, mami nggak ngamuk." Saya sampai bilang gitu, "Mami itu nggak ngamuk," gitu loh. Tapi karena bawaan state saya di kerjaan saya bawa masuk di rumah, akhirnya anak saya taunya saya marah-marah teman-teman. Gitu. Jadi tone itu penting ya teman-teman ya. Anak saya itu rewel makan. Saya tuh setiap kali itu ngomong, "Ayo Ci makan no." Wis tak pakai semua cara. "Wifro, kalau kamu tidak makan, kamu akan sakit." Wis tak praktek no kabeh. Ternyata tone saya yang nggak benar. Jadi saya itu menyuruh dia. Nah, sampai satu ketika saya pakai cara yang berbeda. Saya pulang, saya bilang gini, "Cik, mami tadi ada berikan kamu makanan yang ini, kesukaan kamu. Gitu. Mau cicipi? Mau mami?" Sudah. Message-nya adalah saya mau dia makan. Gitu loh. Tapi caranya kita ngomong yang berbeda. Gitu. Pokoknya punya anak itu ruwet banget. Aduh, Cik angel zaman dulu kita disuruh mandi lah nggak kena sabun. Sekarang nggak bisa teman-teman. Ya, jadi bukan ketik. Saya tuh merasa pernah di satu titik saya ini ngajari anak saya atau ngajari tim saya tuh kayak orang gergaji. Saya gergaji 1 jam, 2 jam. Pertamanya kan nggak apa-apa, lama-lama kok saya capek ya. Nah, ketika saya capek, ini kan memberikan sinyal bahwa ada yang nggak benar, ada yang harus saya ganti. Apakah saya ganti tangan saya, ataukah apa? Oh ternyata saya lihat, oh mungkin ininya kumpul. Akhirnya saya belajar lagi, itu teman-teman. Jadi tone itu berdampak buat kita family. Kenasaban juga penting teman-teman. Saya akan evaluasi.
kalau lagi musim kayak bulan kemarin stres ya teman-teman ya, tutupan Ida, Relsi, Bali fantastis, waduh, ngomong di WA itu singkat-singkat, oke, thank you, ya wes, karena kan pingin cepet toh, gitu loh. Jadi ternyata setelah saya evaluasi, oh iya ya, kok saya tanya sama tim saya, kalau aku ngomong kayak gini, kamu nyaman gak sih? Dia ngomong, iya nggak apa-apa sih C, cuman kayak Cici ngasih aku kayak closing statement gitu loh, nggak mau komen aku. Oh ternyata kamu merasa gitu ya, padahal aku nggak mikir gitu loh, gitu loh. Jadi kata-kata komunikasi kita, makanya kenapa kok kita ini lebih seneng agent itu kalau leader ngomong, kalau ketemu prospek kan ketemu, ojo cuma by WA, karena nggak tahu komunikasinya apa, bisa salah paham teman-teman, gitu loh. Ini baru belajar nyaman, belum nyambung ada lagi caranya. Gitu loh. Jadi apa ya saya belajar banyak lah di bisnis asuransi ini, bagaimana kita ngomong sama suami. Aduh ya ampun, angel teman-teman. Apa ya kayak tadi pagi saya salah sih, saya lagi renovasi rumah lantai 1. Suami saya itu sering naruh tuh barang di meja makan, saya tuh nggak suka. Message yang saya mau sampaikan, kamu tuh ojo naruh di meja makan, gitu loh. Ini kan meja untuk makan, gitu loh. Nah kalau kamu taruh iPad, kadang dus, pokoknya kabeh ditaruh sana. Nah aku nih datang aku pagi-pagi aku kasih siraman rohani. Aduh yang kamu ini loh, yang kok barangnya semua di sini, nggak sadar ngomongnya gitu. Habis gitu saya naik mandi sebelum sini, saya pikir-pikir iya aku kok tadi salah ya ngomong gitu begitu. Terus tadi di mobil saya bilang, yang sorry ya, bilang gitu. Oh itu tadi aku tuh bukan marah, aku mungkin cara penyampaianku nggak tepat di kamu. Mestinya kan aku bisa bilang, yang aku tahu barangmu ini kan banyak gitu loh. Mau kita cari barang-barang tempat buat naruh barangmu. Musuh ya dapur itu ya itu punya ide kabeh. Aku nggak tempat teman-teman. Jadi ya itu loh, kadang itu hal-hal seperti itu tuh kan bisa membuat salah paham antara suami istri gitu. Kesannya saya tuh nyuruh dia, padahal ya saya pingin ini lebih rapi aja gitu teman-teman. Oke, nah sebelum saya akhiri teman-teman ya, saya cuma mau bilang gini teman-teman ya. Terkadang orang itu ketika bertemu dengan kita, mereka tidak akan ingat kita ngomong apa, tapi mereka akan ingat perasaan mereka ketika mereka ngomong sama kita. Paham ya teman-teman ya? Hari ini saya ketemu sama saya, ingat saya ngomong apa hari ini. Besok lali saya gitu. Atau mungkin ingat nyantol titik-titik. Minggu depan wis lali. Tapi kalian akan mengingat apa? Kesan saya. Oh, Cinovi kalau ngomong itu orangnya gini loh. Wis itu tok sing diinget. Nggak ingat aku ngomong apa, gitu loh. Jadi ingat teman-teman, orang akan ingat bagaimana perasaan kita ngomong sama dia, gitu. Sekali lagi, ketika kita buat dia nyaman, hubungan baik, percaya, loyal, terbuka, mau janji temu, kerjasama baik. Ketika klaim, dulu orang ini kayak cerewet ya, dulu saya mikir gitu. Sekarang saya kan ngomong, oke C, tolong ditunggu ya C, Novi akan bantu make sure sekali lagi gitu. Nah, jadi bahasa-bahasa ini yang kita perlu latih. Mau ngomong sama ARP itu kan juga manusia. Bagian klaim ini kan juga manusia, bukan robot teman-teman ya. Lek ngamui, kamu tuh kerjanya apa? Loh teman-teman, kalau saya jadi orang itu, lihat chatnya ini muncul, gak buka ya Bu. Gak diurus klaimmu sungguhan. Jadi saya ngomong sama ARP juga dengan komunikasi yang baik. Supaya apa? Mereka juga bantu saya. Jadi mereka manusia teman-teman, ingat kodrat manusia. Merasa apa? Penting, dihargai, diakui. Oke. Nah, saya terakhir Kak. People don't care how much you know. Orang itu nggak peduli bagaimana apa yang kamu tahu lah intinya. Seberapa banyak yang kamu tahu. Until they know how much you care.
Mereka hanya peduli seberapa besar kamu peduli sama mereka, gitu. Ketika misalnya ada orang sakit misalnya, terus kita ini mau nawari dia, kadang dilema ya teman-teman ya. Aku butuh omset, mau tak tembak ini orang yang lagi sakit, gitu. Nah, jadi hal seperti ini akhirnya saya belajar. Oke, saya kasih empati ke dia, gitu. Di dalam hati sih, aduh, aku pengen nawari. Saya punya cerita terakhir ya teman-teman ya. Di bulan kemarin, saya itu waktu mau Bali Fantastik, itu kan saya harus jualan ProFuture, PSP, perumahan, pokoknya konven. Saya kemarin closing itu ProFuture 350 juta, kurang satu case 6 juta teman-teman, gitu. Nah, saya pikir dalam hati galau, Bali ya kok aku yang bisa pergi. Tapi akhirnya saya pikir lagi, enggak lah, saya ini mau konsisten dalam pencapaian saya. Akhirnya stres kan teman-teman ya, stres. Akhirnya saya tembak semua nasabah, karena kan harus jualannya ProFuture atau PSP. Wah, ini kan kadang nggak sesuai kebutuhan, gitu loh. Tak tembak teman-teman, gak ada sih masuk, nek gopek jing loh kok ono. Aku pikir dalam hati, cik angin nih cari gopek jing ini ya. Terus akhirnya saya bilang, kan ada tim saya sama tuh dapat, saya ngomong, kok sorry aku nggak dapet ya aku, gitu. Dia bilang, ayo namanya ini jalan, ya wes doa ya, gitu. Singkat cerita, saya kemarin bisa Penang nemuin nasabah saya tiba-tiba dijeting, ini ada adik Koko mau tanya asuransi, itu kamu kapan datang ke Kupang? Saya bilang, aduh Kupang kapan ya, saya belum ada plan, tapi waktu Koko saya di Kupang, jadi saya bilang, ini aja kasih ke Koko saya aja, saya tidak baik kan, suruh Koko saya aja yang maju. Wah, kayak orang gak butuh omset ya. Terus dia bilang, enggak, ini dia maunya sama kamu. Oh iya wes deh, tapi aku belum ke Kupang, aku minta nomor ya. Tak chatting orangnya, ternyata dia mau tanya kesehatan satu keluarga. Nah, singkat cerita dia bilang, ini kayaknya aku ambil yang kesehatan punya suami saya dulu. Oh iya wes nggak apa-apa. Terus dia bilang, kalau asuransi jiwa itu kira-kira harga berapa? Oh Tuhan, ini memang benar-benar kok kirim. Jadi aku itu ngomong, oke, ini kok asuransi jiwa mau untuk apa? Pertanyaan gitu, mau untuk warisan, mau untuk cover bisnis, atau mau untuk mau kasih untuk pemerataan buat anak-anak atau apa deh? Ya buat istri lah, dia gitu. Wah bener cek, aku setuju. Aku ya beli ya bojoku cek gitu. Nah akhirnya itu ya teman-teman yang penting, agent harus punya polis. Suami saya UP-nya besar teman-teman, gitu loh. Saya sayang sama suami saya, tapi saya realistis ya kan. Nah jadi akhirnya singkat cerita dibilang, waduh kalau 10M tinggi beraninya, aku cuma punya budget 600 ribuan. Oh ya wes sih, gak apa-apa wes, aku butuh sih, nanti tak lebih lagi nih sana, karena kan aku udah ketemu, agak susah kalau kita ini lewat WA atau lewat telepon ini nggak nyampe komunikasinya. Akhirnya ya udah, saya bilang dia akhirnya ikut procedure 600 ribu dan akhirnya ikut tutup teman-teman. Gitu. Jadi ya memang sometimes gini loh teman-teman ya, kita ini berusaha teman-teman ya, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah ngasih berkat itu buat kita itu nggak bakal kemana kok teman-teman. Oke, itu aja dari saya dan thank you. Oke, terima kasih yang luar biasa buat Cenita ya. Teman-teman, ini singkat padat tapi benar-benar luar biasa ilmunya. Ayo teman-teman, siapa yang mau tanya? Yang mau tanya nanti dapat aja dari ikan. Ayo teman-teman tanya. Teman-teman, oke. Keren dong. Terus tadi ada yang menarik tadi dapat bukunya tadi 350 juta ya? Iya. Nah itu siapa? Terus cerita apaan konsepnya gitu? Oke. Apa enggak? Oke. Jadi ceritanya adalah nasabah saya ini orang tuanya sehat, umur 80-an, 90-an, tidak ada sakit. Anaknya, suaminya nasabah saya ini tiba-tiba kena kanker prostat, karena lagi musim laki-laki prostat ya. Jadi akhirnya klaimnya sudah dibayar. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol. Terus suaminya itu tiba-tiba minta sama saya dibuatin asuransi jiwa. Tapi pada saat itu kita coba medical belum lolos, gitu kan. Terus saya bilang, waktu itu pembahasannya tentang pajak.
Jadi beberapa bulan terakhir ini kan pajak lagi ngeri ya, maksudnya dalam konteks dan lain-lain kan banyak pertanyaan. Jadi akhirnya dia ngomong bahwa dia cerita sama saya, Nov, susu ini punya aset tuh banyak, dia nggak butuh warisan, asetnya uangnya. Dia premi sama saya 1 bulan itu susu itu mungkin sekitar 40 juta sebulan, belum AIE, belum anaknya, belum mantunya, belum cucunya, satu keluarga di saya. Jadi secara saya juga nggak pikir mau nawarin dia asuransi jiwa, tiba-tiba dia nyelutuk cerita pajak. Nah terus akhirnya saya bilang, loh susu ini kan punya harta banyak, gitu loh. Wis ditata tasu, wis diatur ta, gitu loh. Aku cuma tanya gitu, dia bilang diatur gimana Novi maksudnya? Loh susu ini kan asetnya semua namanya susu loh. Terus kita nggak minta ya besok-besok ada risiko. Itu anak-anak ya apa? Maksudnya mereka wis tahu tau. Gitu loh, karena kan tanahnya susu di sana di sini itu ya apa susu bagi aku ingin tahu gitu loh. Waduh ya itu susu ini kebetulan kok minggu lalu itu malah ngomong sama Ai tentang ini gitu loh. Kok ya kamu tiba-tiba datang ngomong ini, terus kayak gitu tuh ya apa no? Ya wes dia tak tahu asuransi jiwa. Dia usia 6 tahun kelahiran 62, ambil 5M, bayar 5 tahun. Jadi preminya 324 jutaan kali 5 gitu. Tapi waktu itu suaminya nggak lolos, istrinya yang masuk gitu. Nah ini terakhir kan kemarin gara-gara jantungnya itu EKG mesinnya kurang bagus. Kemarin pas istrinya medical dia ke Surabaya, saya suruh Siti Anglia bagus. Sekarang lagi maju ke AS gitu. Jadi kalau misalnya tembus dia memang mau beli 10M, 5M suaminya, 5M istrinya gitu. Jadi ini masih lagi pending lagi yang 350 jutanya gitu sih. Keren. Oke, Cece. Si Novi permisi nanya tentang pertama kali keluar kota atau luar pulau kan high cost itu nanti bagaimana ya cara berpikirnya gitu loh supaya kita bisa balik modal itu pertama. Yang kedua kalau saya dia pencatatan pajaknya dia kurang bagus, misalnya dia preminya 40 juta padahal income-nya dia di pencatatan pajak nggak masuk, itu apa caranya? Makasih. Oke, thank you Coach Johnson. Tak jawab sih pertama dulu ya. Kalau masalah keluar kota high cost, bagi saya kalau dulu saya ngitung saya keluar berapa ya harus balik berapa, minimal saya hitung kan harus closing berapa, ya itu sih tak cari gitu. Kalau sekarang bukan sombong, saya lebih ke lebih ke hubungan. Jadi kayak kemarin nasabah ini sangat berarti buat saya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membantu saya ketika saya di Kupang. Dia pinjami saya mobil, saya kan dulu naik motor ya, dia pinjami saya mobil, dia ajak saya pergi camping, saya bisa kenal orang dari orang ini. Tiba-tiba dia kanker, saya langsung bilang, Cece nggak perlu khawatir tentang pengobatan Cece, Novi akan temani Cece. Jadi saya kemarin ke Penang pun keluar PP 6 juta, saya nggak masalah. Bagi saya itu adalah tabungan saya, bulan salju saya yakin dari situ closingan pasti banyak gitu. Jadi cara berpikirnya adalah simple, kita lakukan bagian saya, Tuhan itu pasti akan kasih yang ini. Tapi kita usaha ya, bukan cuma menunggu aja. Saya tetap misalnya kayak kemarin saya pergi ke Penang, saya nemenin nasabah saya sekarang MCU. Terus ada nasabah saya satunya juga ini saya lagi pendekatan. Suaminya itu mau beli asuransi jiwa, tapi dia ini tidak percaya tradisional, dia trauma dengan unit link, masih pendekatan. Terus dia bawa iparnya sakit kanker empedu, jadi udah nggak bisa saya tawari, saya mau tawari suaminya. Jadi waktu di sana saya juga tetap bekerja, saya keluar proposal buat suaminya, buat anaknya, kayak gitu. Jadi sekali jalan tetap saya cerita ke orang-orang. Terus yang kedua, tadi bilang apa tuh? Pajak. Oke. Jujur teman-teman, saya kalau pajak itu saya nggak terlalu ikut campur sama nasabah. Jadi kebetulan nasabah saya yang policy ini banyak kena pajak, ketahuan ikut asuransi juga, gitu. Jadi terakhir ini dia bayarnya, saya udah bilang kalau saya lapor kalau dulu unit link yang nilai tunai. Terus kalau tradisional saya masih lapor nilai tunai yang dijamin. Itu kalau polis saya. Tapi kalau dirasa konsultannya
ngomong mau lapor premi boleh disesuaikan aja. Saya nggak terlalu masuk di sana karena kan tiap orang punya ngatur masing-masing lah kayak gitu. Jadi kemarin sih dia karena takut pajak dia lapor terus tapi dia nggak mau auto debit dari bank. Jadi dia nanti sistemnya transfer gitu. Jadi pokoknya dia nggak mau kelihatan di bank lah. Dia bayar saya itu saya dibawain uang satu kresek 350 juta, 324 juta saya ke bank teman-teman buat ini setor tunai teman-teman gitu. Jadi kalau untuk pajak sih saya nggak terlalu ini sih kok. Tapi kalau dia tanya saya akan jawab versi saya. Kalau saya untuk polis asuransi saya lapornya gimana. Tapi kalau nasabah silakan konsultasi sama konsultan pajak karena dia yang lebih tahu income-nya lapor berapa, asetnya berapa, pengeluarannya berapa gitu. Gitu. Ya, Jauh jauh ya. Oke, silakan mau tanya ya. kamu mau tanya? Novi bisa kasih contoh kalau misalkan Novi jelaskan terserah ide sharingnya apa terserah. Kalau ke orang visual nyampaikannya gimana, auditori gimana, kinestetik gimana, untuk ide sharing yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya orang visual kan biasanya saya kan gali dia dulu kan. Biasa kita gali dulu. Terus dia punya apa? Ya kan misalnya saya mau nembak dia untuk penyakit kritis, misalnya polis kritis. Ya saya bilang, polisnya kan udah bagus nih, udah ada kesehatan, ya kan, dan udah covernya on bill. Jadi saya nggak pernah jelekin polisnya dia. Nah, tapi kok pernah nggak kebayang kira-kira kalau kita polisnya Koko kan sampai luar negeri, kebayang nggak kalau misalnya kita keluar negeri, menurut Koko pasti bisa kerja nggak sih kalau misalnya kita kena penyakit yang berat kayak stroke jantung, kanker kayak gitu. Jadi saya biasanya tanya gitu kok sama dia. Biasanya penilaian saya tuh macam-macam kok kan Bu. Saya bisa lihat dari si itu, terus saya juga bisa lihat dari cara dia ngomong, dia orang internal nggak? Karena kalau orang internal itu dia pasti akan ngomong, menurut saya ini. Oh, berarti dia orang internal. Kalau orang internal, saya akan tanya balik ke dia. Menurut Koko, kalau ada program yang bisa cover untuk biaya hidup selama kita pengobatan, menurut Koko bagaimana tentang hal itu? Jadi kita kebanyakan tuh menggurui, kritis tuh api, bayang ya sebenarnya nggak salah. Tapi saya biasanya menambahkan juga, saya lihat kalau orangnya internal, saya akan ngomongnya, tanya pendapatnya dia. Kalau dia orangnya prosedural, saya akan ngomong pakai poin-poin juga gitu. Jadi itu dari penggalian saya. Misalnya dia ngomong, saya tanya, kamu suka makan apa sih? Contoh gitu. Aku tuh senang makan bakso, makan penyetan, makan ini. Oh, oke, berarti saya tahu dia orang misalnya prosedural. Tapi kalau misalnya orang bukan prosedural, misalnya kayak sing standar gitu ya, itu dia biasanya jawab, oh aku makan apapun aja, aku makan kok gitu. Oh oke, berarti dia ini global ya, nggak sampai sing detail gitu kan ya. Nah itu aku biasanya juga banyak pakai di komunikasiku gitu. Kalau audio ya sama, kalau misalnya penyakit kritis, ngomong-ngomong Koko pernah dengar nggak sih kalau orang sakit kritis itu habisnya sekian tuh, jadi saya pakai yang mendengar. Terus kalau kinestetis ya saya tanya, hari ini kan punya polis kan sudah bagus ya, udah ada kesehatan. Tapi kalau misalnya sampai nggak minta ada resiko kritis, kira-kira keluarga Koko kalau Koko nggak kerja ya apa perasaannya? Gitu. Apa yang dirasakan sama mereka ketika kita nggak bekerja? Pernah nggak sih Koko sampai vakum kerja? Ya nggak pernah, terus apa sih bayar tagihan dan lain-lain. Itu ya wes pakai kata-kata gitu aja. Tapi itu cuma kata-kata pemula aja supaya saya nggak harus ngomong kayak gitu-gitu semua terus gitu. Jadi saya random, pakai bahasa-bahasa itu saya random. Pokoknya mengenali orangnya gitu. Terjawab ya kan? Oke, mungkin saya boleh kasih penutup ya. Apa yang saya sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman udah dengar dan lihat
itu cuma masuk 50% dulu gitu. Sisanya bagaimana? Menurut buku yang saya baca di Les Gibrin, kalau kalian mau meningkatkan kemampuan kalian, itu adalah yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah cerita. Jadi kalau hari ini dapat kalian cerita, misalnya ke suami, aku hari ini tuh aku habis ikut kelas anunya Cinovi. Jadi aku tadi tuh belajar ini dan ini. Itu menurut buku Les Gibrin 70% kalian akan ingat. Gitu. 90% itu kalian akan ingat kalau kalian aplikasikan, kalian coba, kalian latihan. Gitu. Nah, jadi jangan membuat satu pertemuan ini menjadi sia-sia. Gitu. Saya hari ini hadir, tentunya saya ingin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you, thank you, luar biasa banget ya Novia. Teman-teman benar-benar luar biasa ilmunya kali ini. Bapak akan mengasihkan sedikit apresiasi ke Novia. Oke, persiapannya semuanya berdiri ya. Kita ada kesini aja untuk foto bareng. Ayo cek. Oke. Yang belakang berangkat. Janovi, thank you so much, thank you. Bye, thank you sharingnya ya. Oke. Gimana teman-teman? Luar biasa nggak ya? Luar biasa banget ya, itu benar-benar konsisten ya. Keren. Oke. Kita akan bacakan production report 29 Mei sampai 4 Juni 2026. Produser dalam minggu ini ya, 29 sampai 4 Juni. Yang pertama adalah Jonathan Jono. Jonathan Jono dengan major aja 37 juta ya. Elias Wartono, leadernya Elizabeth Gulasari, 1 case 35 juta. Jali Sani Gunawan, 1 case 26 juta. Aditya Bramanto, Elizabeth Gulasari, 1 case 20 juta. Johnny Jensen, major 7 juta. Mila Ruswan dari Elizabeth Gulasari, 1 case 5 juta. Kanbo, major 4 juta 500. Next. Oke ya, bentar ya. Kategori leader kita ada 29 sampai 4 Juni. Elizabeth Gulasari 3 case 61 juta. Jonathan Jono major 37 juta. Jali Sani 1 case 26 juta. Johnny Johnson major 7 juta. Anbo major 4 juta 200. Total periode 29 sampai 4 Juni 127 juta 329 juta. Kita
Sakti dari FOD gratis 38 juta. Tes ke-7 PKD Juni dari 203 juta. 1 tes 39 juta. Yang ke-6 dari Sanjoyo ini sudah dijalani 3 tes 51 juta. Yang ke-5 Beratono sampai jurusan tes 55 juta. Yang ke-4 Yanto tes 67 juta. Yang ke-3 Sutopo Jono dari Universiti 9 SMJ 213 juta. Yang kedua Ayani Widiwati dari jurusan Kepulauan Sulawesi 264 juta. Nah, siapakah Bang produser kali ini? Top produser dari 2026 Access Agency diraih oleh dari Leader Andri Wijaya. Saya kaget ya. Oke, next top manager Mei 2026. Yang kelima adalah Paul Hanyano dengan notis 67 juta. Yang keempat Kalbo Abdes plus Nature 67 juta. Yang ketiga Wei Muniwati 11 tes plus Nature 221 juta. Pengelapnya adalah Jerry Sandi Gunawan 254 juta. Dan top One Access Agency top leader Mei 2026 Access Agency diraih oleh Andri Wijaya dengan 86 juta. Total per Mei 2026 Samuel 90 juta. Semua ada 23 edar. Oke, seperti biasanya ya, semua info-info kita nanti bisa cek di telegramnya. Yang belum bergabung silakan bergabung di grup telegram. Dan teman-teman, hari ini benar-benar luar biasa seperti pesannya Cenovi. Semua ilmu itu banyak, kalau tidak kita aplikasikan maka semuanya dapat cuma. Termasuk saya juga self reminder. Oke teman-teman ya, cukup sekian kali ini sampai masih ada info ya, mohon maaf Pak Carlo. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Oke. Teman-teman tadi udah dengar ya apa yang disampaikan oleh Novi, salah satunya tentang mengenali bahasa pikirannya lawan bicara kita, yaitu tentang tipe orang visual, tipe orang auditori, dan orang kinestetis ya. Nah kebetulan saya sekarang ini juga lagi belajar banyak tentang area ini. Saya lagi belajar komunikasi juga, cuman mungkin beda guru aja gitu ya. Nah teman-teman mau nggak kalau kita belajar ini lebih detail lagi? Mau ya. Nah kalau mau janji loh ya, minggu depan ikut grup. Nah saya akan kemas materinya lebih detail, caranya mendeteksi, oh ini orang visual nih ya, oh ini orang auditori, oh ini orang kinestetik. Kira-kira kalau saya mau jual masalah, mau jual solusi, mau presentasi proteksi income ke orang visual, kira-kira ngomongnya seperti apa? Kalau orang auditori seperti apa? Kalau saya mau jual kesehatan ke orang kinestetik, kira-kira seperti apa? Ya, karena kalau ini kebalik-kebalik, nanti dia nggak bisa menangkap informasinya dengan optimal, ya seperti itu. Mau, teman-teman? Mau. Berarti minggu depan datang semua ya? Minimal yang hadir di sini semua hadir ya. Yang nggak hadir dikasih tahu, minggu depan datang ke materinya. Oke ya? Oke, thank you, selamat pagi. Di kantor ya, minggu depan ya. Oke, saya akan panggil 5 novis. Ada yang apa? 5 yang hadir tercepat ya. Yohanes terakhir. Yang pertama Joe Johnson. Yang kedua Nani. Semua
ojo itu mesti dibenoleh ya. Terus yang ketiga Rose Citra P. Rose siapa ini Rose? Oh Rose ini Rosemary loh, masya Allah. Rosemary. Yang keempat Tata. Yang Tata. Yang kelima Eko Langganan. Coba seandainya dulu tidak ada hadiahnya, sekali keri kali ya. Nanti kalian dapat OVO, silakan menghubungi Bu Ika. Oke? Foto dulu ya. Foto 5 orang tercepat. Nomor 1 Joni Johnson, nomor 2 Nani, nomor 3 Rosemary, nomor 4 Tata, nomor 5 Eko M. Oke, selamat ya buat yang dapat OVO kali ini. Silakan menghubungi Bu Ika. Oke teman-teman. Oke teman-teman, see you next booster ya. Pastikan minggu depan Anda hadir semuanya. Bro ya, bro bukan booster. Grow minggu depan.